Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Arifin dengan NIM B119289. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Video ini dibuat guna memenuhi nilai tugas mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas L dengan dosen pengampu Bapak Ivan Fauzani Raharja, SHMH. Revisi terhadap Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi gejolak perlawanan dari berbagai kalangan. Bahkan, di tengah situasi wabah pandemi COVID-19, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Minerba yang terkesan terburu-buru. Di tengah hiruk-pikuk pembahasan Undang-Undang Minerba, pemerintah Indonesia seolah-olah menutup mata dan telinga dari teriakan kritis yang menyoroti beberapa pasal yang terkandung dalam RUU Minerba yang dinilai tidak pro rakyat. Dihimpun dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, setidaknya ada beberapa hal pokok yang menjadi masalah besar saat ini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Adapun permasalahan yang timbul akibat lahirnya Undang-Undang Minerba ini adalah: yang pertama, masyarakat tidak bisa lagi protes ke pemerintah daerah. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan oleh Undang-Undang Minerba, sebuah perusahaan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus izin ke Pemda kabupaten atau kota setempat, di mana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik, bahkan pengawasan usaha pertambangan. Jadi, setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut izin usaha pertambangan atau IUP. Sayangnya, dengan disahkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, jika ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda kabupaten atau kota setempat. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintah yang baik. Pasalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang. Masalah yang kedua, yaitu resiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang. Terlihat dari bunyi pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan tambang dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga 100 juta rupiah. Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru berlaku dan diapresiasi oleh Presiden RI di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang. Melalui Undang-Undang Minerba yang baru ini, masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi akan dikenakan pidana. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. Kalau kita mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, sekaligus menyetor dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batu bara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, alih-alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang perusak lingkungan dengan jalan merubah isi undang-undang seperti tertulis dalam Undang-Undang Minerba pasal 96 huruf B. Kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Jadi, perusahaan tambang bisa bebas memilih antara kegiatan reklamasi atau kegiatan pasca tambang.
Tidak hanya itu teman-teman, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi atau kegiatan pasca tambang ternyata tetap bisa memperpanjang izin kontraknya. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Minerba pasal 169 huruf A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP 2B sebanyak 2 kali 10 tahun. Permasalahan yang keempat, perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, bahkan mendapat jaminan royalti 0%. Di dalam pasal 128A Naskah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pengganti Undang-Undang Minerba dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini, royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil. Jelas sekali, melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Saya menilai bahwasanya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan kado terbaik dari pemerintah untuk para pengusaha tambang dan kabar buruk bagi masyarakat di sekitar daerah tambang di Indonesia. Bagaimana tidak teman-teman? Para oligarki pertambangan dengan senangnya berlindung di bawah ketiak kekuasaan dan bebas melakukan eksploitasi yang cenderung merugikan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.